Shalom Sobat ICC, kembali di acara Devotion Gereja ICC. Devotion hari ini saya beri judul Biasa Karena Biasa. Buat setiap kita yang pernah punya kesempatan berkunjung ke negara Jepang, kita bisa langsung melihat ketika berkunjung keadaan atau budaya di negara Jepang sangat berbeda dengan budaya kita. Banyak hal-hal yang kita bisa lihat mulai dari hal kecil, yaitu mengantri. Bagaimana anak-anak kecil hormat kepada orang tua, atau cara mereka berjalan, attitude mereka di dalam kebersihan. Begitu banyak hal-hal yang bisa kita rasakan perbedaannya. Begitu juga negara Singapura. Kita bisa melihat bagaimana mereka menjaga kebersihan, bagaimana orang-orang di sana tertib di dalam mengantri. Gaya hidup mereka saya yakin tidak terjadi dalam waktu yang sesaat. Anak-anak yang baru lahir tidak serta-merta langsung dapat mempunyai kebiasaan yang seperti itu. Kebiasaan mereka dibangun karena apa yang mereka lakukan setiap hari dan setiap waktu. Dan apa yang mereka lakukan setiap hari itu membentuk kebiasaan mereka. Dan kita tahu kebiasaan yang dibangun akhirnya menjadi satu budaya. Bahkan beberapa informasi disebutkan bahwa di negara Jepang khususnya, bahwa anak-anak yang bersekolah mulai dari sekolah dasar kelas 1 sampai sekolah dasar kelas 3, mereka tidak diajarkan tentang ilmu pengetahuan. Akan tetapi yang mereka ajarkan adalah attitude, bagaimana mereka bertumbuh dewasa untuk menjadi orang-orang yang membantu, kebiasaan membersihkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, antri, dan sebagainya. Sehingga di dalam rentang waktu 3 tahun itu, mereka akhirnya menjadikan hal-hal itu sebagai suatu kebiasaan mereka. Dan kita tahu apa yang mereka bawa dari kecil itu akan menjadi kebiasaan mereka di dewasanya. Hari ini saya mau mengajak buat kita belajar dari beberapa tokoh di Alkitab, di mana setiap hal yang terjadi dalam peristiwa di tokoh-tokoh ini tidak lepas dari kebiasaan yang mereka bangun. Kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego. Tokoh-tokoh ini ada satu peristiwa yang kita bisa pelajari dari tokoh-tokoh ini, peristiwa luar biasa, yaitu ada di kitab Daniel. Kita coba baca, kita tahu di kitab Daniel ada satu peristiwa ketika Raja Nebukadnezar membangun patung. Di sana semua orang diminta untuk tunduk dan menghormati patung itu. Tapi kita bisa baca di Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku di dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku didirikan itu." Kita tahu, kalau kita membaca dari awal, saya baca dari awal buat cerita singkat di Daniel 3. Daniel pasal 3, perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan bersuaralah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga di dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala
seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyian lainnya, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan raja itu. Pada waktu itu, tampil jugalah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi, berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung yang telah Tuanku dirikan itu. Singkat cerita, kita tahu bahwa akhir di peristiwa itu, bahwa Raja Nebukadnezar akhirnya percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi yang mau kita lihat adalah bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego punya iman yang begitu luar biasa dan tetap dengan pendirian untuk tidak menyembah Raja Nebukadnezar. Kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak lepas dari kebiasaan yang sama dilakukan oleh teman mereka, yaitu Daniel, yaitu adalah mereka biasa bergaul dengan Tuhan. Kita dapat melihat bahwa Daniel di Daniel 6 ayat 11 tertulis bahwa di dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang dilakukannya. Tokoh kedua yang mau kita lihat juga adalah Daud. Cerita Daud pun menarik untuk kita pelajari dari banyak peristiwa yang dialaminya. Salah satu yang terbaik yang kita semua tahu adalah ketika peristiwa Daud melawan Goliat. Mari kita lihat terlebih dahulu kisah Daud. Begini dikatakan bahwa Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Tertulis di 1 Samuel 17 ayat 12. Dari 8 bersaudara, 3 saudara tertuanya telah menjadi tentara Israel mengikuti Saul. Ia sebagai anak bungsu ditugaskan untuk menggembalakan kambing domba milik Isai ayahnya. Pekerjaan menggembala tampaknya sepele dan gampang. Kita mungkin berpikir, hanya duduk-duduk menjaga kambing domba di rumput santai, mungkin sambil tidur-tiduran. Sepintas terlihat seperti itu, tetapi sesungguhnya pekerjaan itu sangatlah berbahaya. Domba merupakan sasaran empuk dari predator seperti singa, harimau, bahkan beruang. Berarti kalau ia setiap hari menggembala, setiap hari juga ia harus berhadapan dengan mara bahaya yang mengancam nyawa. Pertanyaan berikutnya, untuk berapa banyak domba yang ia harus pertaruhkan nyawa setiap harinya? Di ayat 1 Samuel 17 ayat 12 tidak dikatakan ada berapa jumlah dombanya. Tetapi kita bisa melihat di ayat 28. Di sana tertulis bahwa yang digembalakan Daud hanya 2-3 ekor. Dalam bahasa Inggrisnya disebut few sheep, sangat sedikit. Bayangkan Daud yang masih kecil, nyawanya dianggap mungkin tidak lebih berharga dari 2-3 ekor domba. Tapi lihatlah bahwa keadaan itu ternyata dipakai Tuhan untuk meneguhkan Daud. Kalau orang lain juga menjalani hidup biasa, ia mengalami penyertaan Tuhan secara luar biasa setiap harinya. Setiap hari ia harus berhadapan dengan hewan-hewan buas, berkelahi, mempertaruhkan nyawa demi 2-3 ekor kambing dombanya. Nyatanya Daud tetap keluar sebagai pemenang. Apakah karena kehebatan Daud? Bukan. Sebab apa yang bisa dilakukan seorang anak kecil dalam melawan hewan buas yang kelaparan? Jelas di sini ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang memampukan Daud untuk mengatasi hewan-hewan tersebut. Dan Daud pun sadar akan hal itu. Saat ia melihat tentara Israel, termasuk kakak-kakaknya, pada ketakutan diintimidasi oleh Goliat, ia memakai kebiasaan saat menggembalakan kambing dombanya itu sebagai suatu pengalaman penyertaan Tuhan adalah dasar untuk maju mengalahkan Goliat, bukan memandang kekuatan dan ukuran tubuh. Bagaimana ia mempunyai pengalaman panjang bersama Tuhan menghadapi masalah?
ketika kemampuannya disepelekan, Daud berkata begini, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Tertulis di 1 Samuel 17 ayat 34-36. Dari sini kita tahu bahwa Daud saat menggembalakan kambing domba 2-3 ekor, ia terbiasa untuk mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Rangkaian ayat di atas sangat jelas menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan membuat hal yang mustahil menjadi makanan sehari-hari yang biasa. Daud mempunyai satu kebiasaan yang luar biasa, yaitu ia biasa mengandalkan Tuhan. Mengapa biasa? Karena Daud terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi tokoh-tokoh tersebut yang telah kita bahas, mereka ini biasa menghadapi situasi yang tidak biasa, karena mereka biasa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kebiasaan membangun hubungan dengan Tuhanlah yang membuat kita mampu menghadapi keadaan yang tidak biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman pagi ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap tokoh-tokoh dalam firman yang telah kami baca, yang telah kami lihat peristiwa yang mereka alami, dan dalam setiap penyertaan Tuhan, kami juga mau bahwa setiap kami boleh mengalami seperti mereka di tokoh-tokoh ini Tuhan. Bahwa setiap hari terus kami punya pengalaman yang membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika kami mungkin menghadapi hal-hal yang tidak biasa, kami tahu kami terbiasa untuk membangun hubungan dengan Engkau. Sehingga kehidupan kami terus disertai Engkau, kami boleh menghadapi hal-hal yang mungkin tidak biasa buat kami Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk terus mengerti, untuk terus tahu bagaimana kami dapat membangun hubungan kami terus dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap firman hidup ini. Biar setiap firman ini boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian devotion hari ini. Tuhan memberkati.